Setelah Jesslyn mengangguk, pria itu langsung membawa Aldo pergi. Anak itu pun tidak hanya diam. Ia menangis dan berteriak sambil memukul-mukul papinya. Mami, Mami, Papi, itu Mami. Hicks, Hicks, teriaknya dengan tangan yang terus saja meraih Jesslyn. Anak itu terus saja memberontak, turun dari gendongan pria tadi, dan berlari menghampiri Jesslyn lagi. Langsung memeluk Jesslyn erat, menyembunyikan dirinya di balik kaki Jesslyn. Minta pembelaan. Seketika pria itu langsung menghampiri mereka. Aldo, ayo pulang lagi. Sudah cukup main-mainnya, ujar pria tersebut. Aldo gak mau pulang kalau Mami gak ikut. Aldo mau sama Mami, ujarnya di tengah isak tangisnya yang terdengar sangat lirih dan ketakutan. Jesslyn, Vita sangat bingung, gak tahu tindakan apa selanjutnya untuk menghadapi situasi yang ambigu ini. Dan pria itu menarik nafasnya panjang. Kamu ikut saya sekarang juga, ujarnya menatap Jesslyn dalam. Sudah, mending lo ikut aja. Gue gak ikut ya. Gue pulang duluan ya. Oh iya, satu lagi. Awas lo kalau nakal-nakal sampai godain papinya Aldo, bisik Vita, lalu pergi meninggalkan Jesslyn yang kini sedang menelan salivarnya berkali-kali. Sekarang Jesslyn berada di dalam mobil BMW i8 yang memiliki seri M4 couple berwarna hitam milik pria tadi. Jesslyn tidak tahu siapa namanya, karena pria itu tidak menyebutkan namanya dan hanya mengajaknya untuk ikut dengannya. Sebenarnya Jesslyn ingin menolak ajakannya, kenal aja enggak. Masa main ikut aja ke rumah pria aneh yang enggak dikenal? Tapi ia tidak tega melihat Aldo yang terus saja menangis. Jadinya ia terpaksa menuruti permintaannya. Duduk bertiga di kursi belakang bersama Aldo dan pria tampan alias aneh itu mampu membuat Jesslyn gugup bukan kepayang. Ditambah ia duduk di mobil mewah. Aldo tidak pernah mau melepaskan pelukannya. Sedangkan perempuan yang mengaku-ngaku sebagai maminya Aldo, ia duduk di samping supir. Aldo tersenyum sangat ceria dengan tangan yang masih mengalung di pinggang remping Jesslyn. Dan pria itu tampak tersenyum melihat Aldo yang sangat bahagia. Sedangkan perempuan itu yang duduk di samping supir pun sudah memberenggut kesal dari tadi. Sepanjang perjalanan, Aldo tidak pernah mau berhenti bicara. Ia bahkan sudah memiliki ancang-ancang untuk makan dan tidur bareng. Jesslyn hanya bisa menyengir dan mengetuk giginya rapat-rapat. Gila aja, gue tidur satu kamar sama pria yang gak gue kenal sama sekali. Kalau sampai tahu Kak Agatha, bisa lepas kepala dan badan gue selamanya, batin Jesslyn. Setelah sampai, mulut Jesslyn kembali dibuat menganga lebar-lebar. Bahkan serangga yang besar pun bisa masuk ke dalam mulut Jesslyn. Melihat bangunan mewah di depannya itu. Jangan lupakan, beberapa pria berbadan kekar seragam berwarna hitam dan wanita yang memakai baju khusus. Gila, ini rumah apa istana anjir? Rumah gue besar sih, tapi kan ini kelewatan besar. Anjir, sekaya apa aset yang ia miliki? Batinnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mami, ayo turun. Tapi Aldo mau digendong, ajak Aldo yang kini mengerjapkan matanya cantik. Jesslyn langsung tersadar dari lamunan panjangnya itu, karena suara Aldo menginterupsinya sambil menarik-narik tangannya pelan.
Dan dengan cepat Jesslyn langsung menggendong tubuh mungil Aldo. Dan ternyata pria tersebut sudah turun duluan sejak tadi. Di depan pintu rumah mewah itu, tampak seorang wanita parubaya yang sepertinya sedang menunggu kedatangan mereka. "Aldo sayang," ujar wanita itu sambil merentangkan tangannya. Aldo pun langsung turun dari gendongan Jesslyn, berlari dan merentangkan kedua tangannya, memeluk dengan erat. "Oma, Aldo seneng banget," ujarnya. "Oh ya? Apa yang membuat cucu kesayangan Oma bahagia?" sahut wanita parubaya itu yang ternyata adalah omanya Aldo. "Aldo sudah ketemu sama Mami, Oma," jawab Aldo, dan wanita tadi mengerutkan keningnya dengan bingung. "Mami?" tanyanya memastikan. "Iya, ayo sini Mami," ajak Aldo dengan penuh yakin. Wanita itu menolehkan pandangannya, menatap Jesslyn dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu tatapannya beralih kepada pria tadi dengan ragu. "Nanti aku ceritakan semuanya, ceritanya sangat panjang," ujar pria itu. "Hei tante," sapa Jesslyn dengan wajah yang pucat dan berkeringat dingin karena menahan rasa gugup yang teramat dalam. Dan wanita itu memberikan senyuman membalas sapaan Jesslyn dengan ramah. "Hei, siapa nama kamu?" tanya wanita itu. "Nama saya Jesslyn tante," jawab Jesslyn. "Namanya cantik sama kayak orangnya," puji wanita itu. "Hehehe, terima kasih tante," ujar Jesslyn semakin gugup. "Kenalkan, saya Nici, omanya Aldo dan mamahnya Bastian," ujar wanita itu memperkenalkan dirinya. "Bastian?" "Iya, Bastian, papinya Aldo." "Memang kalian belum berkenalan?" tanyanya, dan Jesslyn melirik pria tadi sekilas, lalu menggeleng sebagai jawaban. "Oh, ternyata namanya Bastian. Keren juga sih," batin Jesslyn. "Ya sudah, nanti aja kenalannya. Sekarang kita masuk saja dulu. Pasti kalian capek," ajak wanita parubaya itu, dan mereka semua masuk ke dalam rumah mewah itu. Kemewahannya melebihi istana. Tidak henti-hentinya Jesslyn mengungkapkan ekspresi kagum dengan interior rumah ini sangat mewah. Dan tentunya semua barang yang ada di dalam rumah itu ratusan juta. "Aldo, kamu ganti baju dulu di kamar sama Tante Iriana ya sayang," ujar Nici sembari menunjukkan senyumannya yang paling manis. "Gak mau, Aldo maunya sama Mami. Aldo gak suka sama tante itu. Tante itu jelek dan jahat, gak kayak Mami, cantik dan baik," tolak Aldo berani menatap sinis Iriana. "Kamu ganti baju aja dulu ya sayang. Oma pinjam maminya kamu sebentar, karena ada yang mau Oma bicarakan sama Mami," ujar Nici lembut. Aldo menggelengkan kepalanya kuat. "Gak mau, nanti Mami pergi lagi. Kan Aldo capek cali Mami terus," ujarnya mengerucutkan bibirnya lucu. "Enggak kok sayang, Aldo tenang aja oke? Oma janji, Mami gak akan pergi kemana-mana." Segala bujuk rayu diucapkan Nici agar Aldo memberikan peluang untuk Nici dan Jesslyn. Dan akhirnya anak itu setuju mengangguk, pergi ke lantai atas bersama Iriana. "Katanya kamu mau memberikan Mama penjelasan. Sekarang jelaskan semuanya," ujar Nici pada Bastian, dan ketiga orang itu bersiap untuk berbicara, menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya.
Jesslyn akhirnya tahu siapa pria itu. Namanya adalah Bastian Michael, pemilik perusahaan Michael Jazz, salah satu perusahaan terbesar di Asia. Dan itu di usianya yang baru menginjak 31 tahun ini. Ternyata dia sudah menyandang status duda. Ini mah tipe dan idaman Jesslyn banget. Secara spesifiknya sudah memenuhi syarat Jesslyn. Ibu Aldo yang bernama Jessica itu sudah meninggal setelah melakukan operasi melahirkan Aldo. Nyawanya tidak tertolong karena mengalami pendarahan, ditambah kondisi kandungan yang sangat lemah. Jadi harus memilih antara ibu dan anak. Dan usut demi usut, ternyata wajah dari Jessica, mantan istri Bastian itu sangat mirip sama Jesslyn. Itulah sebabnya Aldo mengira Jesslyn adalah maminya. Dan pertama kali Aldo melihat Jesslyn di bandara, Aldo sama sekali tidak berkedip karena ia terkejut melihat wajah gadis itu yang sangat mirip dengan mendiang istri Bastian. Dan pertemuan di bandara adalah sebuah kebetulan, sebab sejak Aldo terus-terusan menanyakan keberadaan maminya, semua keluarga membohongi Aldo kalau maminya ada urusan pekerjaan yang penting dan suatu saat pasti pulang. Omanya Aldo memberikan foto Jessica sama Jesslyn, dan di situ tampak jelas wajah Jesslyn dan wajah Jessica bagaikan pinang dibelah dua, sangat mirip. Jesslyn pun mengakui jika wajahnya itu mirip dengannya saat ia melihat foto itu fokus. Jadi tolong maafkan atas sikap cucu saya ya Jesslyn, ujar Nici. Iya, gak apa-apa kok tante. Tadinya saya kira mbak tadi yang bersama Aldo itu maminya Aldo, jawab Jesslyn, tersenyum dan menyentuh tangan Nici hangat. Iriana maksud kamu? Tanya Nici, dan Jesslyn hanya memberikan anggukan sebagai jawaban. Nici malah terkekeh geli, membuat suasana yang tegang menjadi pecah. Dia bukan ibunya, dia cuma sahabat Bastian dan juga sekretaris Bastian di kantor, jawab Nici yang masih terkekeh. Kenapa Nici terus-terusan terkekeh geli? Emangnya ada yang salah dan lucu dari Iriana? Oh, kirain. Soalnya tadi dia nyebut ke dirinya mami pas ketemu sama Aldo. Kan saya jadi ngira mbak itu adalah maminya Aldo, ujar Jesslyn yang juga ikutan terkekeh geli. Sudah 2 jaman mereka mengobrol, membahas perkembangan dan juga menunjukkan semua foto-foto Aldo, mulai dari lahir hingga sekarang berusia 3 tahun. Sedangkan Iriana sampai ketiduran di samping Aldo, karena satupun di antara mereka gak ada yang memanggilnya untuk ikut bergabung sama pembicaraan yang terlihat sangat seru. Akhirnya Iriana turun sendiri tanpa Aldo. Aldo sudah tidur tante, ujar Iriana lembut. Gitu ya? Kalau gitu makasih ya Iriana, ujar Nici. Kalau gitu saya pamit dulu ya tante, soalnya hari juga sudah mau sore. Takut nanti kakak saya sudah nungguin di rumah, ujar Jesslyn. Jadi kamu tinggal sama kakak kamu? Orang tua kamu di mana emangnya? Tanya Nici kepo. Orang tua saya di Amerika tante, jawab Jesslyn singkat, jelas dan padat. Ya sudah, kalau kamu mau pulangnya sekarang, kamu pulang diantar sama Bastian aja ya cantik, ujar Nici. Sedangkan Bastian yang sangat sibuk mengotak-atik ponselnya langsung menoleh pada Jesslyn. Begitu pula dengan Jesslyn yang menoleh ke arah pria itu. Awalnya Bastian menolak mengantar Jesslyn dan meminta Pak supir yang mengantar Jesslyn. Tapi karena dorongan dan paksaan mamanya, akhirnya Jesslyn pulang dengan Bastian.
Selama di perjalanan pun tidak ada yang membuka suara. Jesslyn yang biasanya super cerewet dan pecicilan, maksudnya gak mau diam, mendadak jadi kalem di situasi canggung seperti ini. Setelah sampai di depan rumah Jesslyn, "Terima kasih banyak ya Pak sudah mengantar saya pulang," ujar Jesslyn. Jawab Bastian menaikkan sebelah sudut alis matanya yang hanya berdehem. Sebenarnya Bastian juga sangat terkejut dan sempat terdiam mematung menatap wajah Jesslyn yang sangat mirip dengan mendiang istrinya. Tapi karena dia adalah laki-laki yang sangat berkarisma, sehingga membuat ia lebih menjaga harga dirinya di hadapan Jesslyn. Dan adegan ini novelers sudah mendengarnya di episode 2 kan? Walaupun Bastian bersikap seperti itu pada Jesslyn, bukan berarti membuat Jesslyn jadi kesal. Justru itu membuat Jesslyn tertarik pada Bastian. Jesslyn keluar dari mobil mewah itu dan Bastian langsung menginjak gas mobilnya, berlalu dari perkarangan rumah Jesslyn. Selamat menyaksikan, bersambung.